Selamat pagi semua, hari ini kita akan mulai memuji-memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi Sekolah Mahanaim. Selamat pagi juga Bapak Ibu mungkin yang bergabung pagi hari ini. Sebelum kita mulai semua aktivitas kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kasih setiamu ajaib dalam hidup kami. Terus bawa kami Tuhan mengenal kehendak-Mu, bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh hidup yang diubahkan, hidup yang hidup oleh karena Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kendalikan waktu kami, kendalikan pikiran kami, biar hati dan pikiran kami tunduk di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sekali lagi shalom anak-anakku sekalian. Salam rindu buat kalian yang ada di rumah. Mungkin sekian bulan belum ada yang datang ke sekolah ya. Untuk pertemuan kita ada SMA 2 kali seminggu, SMP 2 kali seminggu, SMK mungkin 4 kali. Tapi saya juga mendengar masih ada anak-anak yang belum berani datang ke sekolah. Saya berdoa dimanapun kalian berada, kasih Tuhan selalu menyertai. Ya, sebentar kita belajar lagi dari kitab Roma 12. Yang lalu kita belajar tentang kitab Roma 12 ayat 1 yang berbicara tentang persembahan tubuh. Biar tubuh kita ini tubuh yang kudus, yang menjadi persembahan yang hidup, dan itulah ibadah yang sejati. Hidup yang kudus, tubuh yang kudus, yang sehari-hari kita gunakan, yang kudus di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang sejati. Yang ayat 2 kita bahas tentang hendaklah kita berubah, ya, berubah dalam perbaharuan budi kita, sehingga kita bisa membedakan kehendak Allah mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita menguduskan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, tidak cukup, tapi perlu perubahan akal budi. Dari akal budi artinya pola pikir yang berubah. Ketika kita dulu belum begitu mengenal Kristus, pola pikir kita berbeda. Tetapi kita makin mengenal kehendak Kristus, pola pikir kita makin diubahkan. Melakukan yang baik, diubahkan makin berkenan dan makin sempurna. Itulah satu takaran untuk anak-anak ilahi. Yang ayat 3 kita mau bacakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Nats ini memang sedikit agak membingungkan, tapi mari lebih kuat lagi mengerti
apa arti pesan Paulus kepada kita. Dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, ini berbicara ada satu takaran. Cara berpikir kita jangan melebihi, ya. Jangan melebihi satu takaran yang Tuhan kehendaki. Kita teruskan lagi. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Nah, begitu rupanya ini apa ya? Begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ternyata kita berpikir ada ukurannya. Jangan terlalu tinggi, ya. Di sini tidak dijelaskan jangan terlalu rendah, tapi juga dikatakan harus sedemikian rupa sehingga kita menguasai diri menurut ukuran iman. Berarti Paulus sedang berkata, ada sekelompok orang-orang yang berpikir tinggi. Berpikir tinggi aja udah salah, menimbulkan tinggi hati. Sebab apa yang dipikirkan, itulah yang akan kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan dan lakukan, itu hasil dari perenungan apa yang kita pikirkan. Dan Paulus berkata, ayo jangan berpikir lebih tinggi daripada yang engkau pikirkan. Ada takarannya, yaitu berpikirlah menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, seringkali kita terjebak oleh ini. Seringkali kita terjebak oleh pikiran kita yang tinggi. Merasa kita pintar. Terlalu tinggi berpikir padahal kita tidak pintar. Kadang kita merasa kita kaya. Orang-orang banyak berpikir kaya, tetapi dia miskin. Sehingga yang timbul adalah kesombongan. Menunjukkan apa yang dimiliki dengan cara gue mau beli handphone yang terbaik, gue mau kelihatan kaya, padahal miskin. Ya. Sebaliknya, ada orang-orang yang punya kemampuan, kaya cara berpikir, kaya dalam memutuskan segala sesuatu, mungkin kaya cara berbicara, tetapi tidak mengerti akan kekayaan yang dia punya, sehingga yang ada apa? Aku tidak bisa. Aku nggak mau, minder. Nah, ini yang seringkali terjadi kepada setiap orang, pada manusia. Sehingga Paulus berkata, hendaklah kita berpikir sedemikian rupanya itu apa? Sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri. Nah, ini penting. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus mengerti kemampuan kita. Kita harus mengerti takaran kehendak Tuhan dalam hidup kita. Enggak boleh minder dan juga tidak boleh tinggi hati. Tinggi hati membuat kita enggak bisa belajar. Enggak bisa belajar karena merasa sudah lebih. Tapi minder juga membuat kita tidak bisa keluar dan tidak bisa mengenal diri, tidak bisa mengeksplor. Nah, anak-anakku seringkali terjadi kepada anak-anak, bukan juga kepada orang dewasa. Seringkali kalau disuruh, ayo kamu nyanyi, aku gak bisa. Padahal ketika bapak ibu guru berkata, ayo kamu jadi WL, itu sudah ada penilaian bahwa dia punya potensi. Ayo kamu maju, kerjakan ini. Dia akan bilang, enggak miss, aku gak bisa pak, aku gak bisa sir. Padahal kita mengerti bahwa dia punya. Nah, ini kesalahan. Alkitab berkata, itu kesalahan. Perlu mengenal diri untuk kita menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, ternyata Tuhan itu mengaruniakan iman dengan ukuran dan takaran. Kalau melihat firman ini, iman setiap kita berbeda-beda. Saya ingat akan apa yang dikatakan oleh pemimpin saya. Dikatakan seperti ini. Berbuatlah sebesar imanmu. Kalau imanmu cukup, maka perbuatlah. Ternyata Paulus berkata benar seperti apa yang pernah saya diulang-ulang oleh pemimpin saya. Berkata, ayo lakukan, berkatakan sesuai dengan imanmu, kerjakan sesuai dengan imanmu. Ternyata iman itu punya takaran. Kalau kita mau balik di dalam Ibrani 11, nah itu bicara tentang iman. Ternyata ada takaran-takaran, ya. Takaran iman seorang Abraham. Dia percaya disuruh pergi ke satu negeri, ya.
Urkasdip yang tidak tahu seperti apa. Tapi oleh karena takaran iman sungguh percaya, maka dia berani pergi. Kalau tidak punya takaran iman, keberanian tidak akan pergi. Itu setiap orang ternyata Tuhan berikan berbeda. Ya. Abraham juga punya takaran iman. Ketika Tuhan bilang persembahkan anakmu Ishak, dan dia persembahkan. Dia tidak berpikir aku akan kehilangan, akan ada kepedihan. Ada satu takaran iman dan ia lakukan. Nah, ini yang Tuhan mau kepada setiap kita. Melakukan hari-hari ini. Anak-anakku, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, firman ini mengajak kepada kita, ayo belajar. Tanpa kita mengenal Tuhan, tanpa ada persekutuan dengan Tuhan, kita tidak bisa mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Mari bersekutu di dalam Yesus Kristus Tuhan, supaya Tuhan memperbaharui pikiran kita. Ya, Tuhan memberikan cara berpikir dengan takaran iman yang cukup untuk hari-hari kita lalui. Segala susah, segala kesulitan kita akan menangkan di dalam kehendak Tuhan. Saya berdoa biar firman ini firman yang hidup, menghidupkan setiap kita, mengubahkan setiap kita dan membawa kita kemenangan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam waktu yang singkat ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Tapi biarlah firman-Mu berbicara lebih dalam kepada setiap kami. Tembusi jiwa kami, tembusi hati kami, tembusi akal pikiran kami, tembusi roh kami Tuhan. Biar firman-Mu hidup, berbuah lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.